Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petualang pembelajaran semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap terus bersemangat ya untuk menjelajahi ilmuwan. Pada video petualangan sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana pengaruh permintaan barang atau jasa secara agregat yang dikaitkan dengan berbagai kondisi inflasi, yang berarti ini adalah dari sudut pandang konsumen ya di suatu wilayah melalui sebuah kurva yang dinamakan dengan agregat demand. Nah, sekarang pada video kita kali ini kita akan masih mempelajari hal yang sama, bagaimana jumlah penawaran suatu barang atau jasa pada berbagai kondisi inflasi, tapi kali ini bukan dari sudut pandang masyarakat atau konsumen, tapi dari sudut pandang produsen, si pembuat barang atau jasa. Nah, melalui sebuah kurva yang kita namakan dengan agregat supply. Konsep agregat supply. Karena berkaitan dengan sudut pandang produsen, maka kurva penawaran agregat akan merefleksikan pengaruh inflasi terhadap biaya-biaya faktor produksi. Di mana biaya-biaya faktor produksi tersebut itu ada biaya bahan baku, atau kita bisa seringkali menyebutnya adalah SDA, sumber daya alam. Kemudian ada biaya faktor produksi SDM, dalam hal ini direpresentasikan dengan gaji. Kemudian ada biaya faktor produksi berupa modal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut atau produsen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ada biaya atas teknologi. Tentunya untuk memproduksi suatu barang atau jasa diperlukan suatu teknologi, baik itu mesin ataupun sistem. Nah, konsep agregat supply akan berkaitan dengan bagaimana harga akan dicerminkan terhadap biaya-biaya produksi ini. Pembagian kurva agregat supply. Berbeda dengan kurva penawaran pada ekonomi mikro yang hanya memiliki satu kurva, kurva penawaran pada ekonomi makro kali ini memiliki dua pendekatan kurva. Jadi memiliki dua gambar kurva untuk agregat supply-nya, untuk kurva penawarannya, yakni dalam kurva penawaran jangka pendek dan kurva penawaran jangka panjang. Kita akan bahas masing-masing konsep dari kurva penawaran tersebut. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika terjadi inflasi, produsen melihat bahwa kenaikan harga barang atau jasa menjadi daya tarik untuk menaikkan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Produsen akan berpikiran, harganya lagi bagus nih, ayo produksi lebih banyak supaya dapat cuan lebih banyak. Nah, pandangan seperti ini dalam jangka pendek yang membuat kurva penawaran agregat akan memiliki kemiringan upward dari sisi kiri bawah menuju sisi kanan. Semakin tinggi inflasi atau semakin naik harganya, semakin banyak pula produksi barang dan jasanya, atau PDB realnya juga akan semakin tinggi. Kenapa hal ini dapat terjadi dalam jangka pendek? Hal ini sebetulnya dapat dijelaskan karena beberapa situasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah misinterpretasi inflasi. Apa itu? Ya, ini suatu kejadian misalnya ketika si A melihat hobi sepeda sedang naik dan dia, karena dia adalah penjual sepeda, dia menaikkan harga sepedanya yang akan diikuti oleh produsen sepeda lainnya, si B, si C. Dan pada akhirnya akan membuat orang lain, si D, orang baru yang tidak tahu tentang produksi sepeda, dia mau mencoba terjun dalam bisnis sepeda, memproduksi sepeda. Karena menurut si D, harga jual sepeda yang tinggi saat ini adalah harga jual yang stabil, adalah harga yang tidak disebabkan oleh permintaan karena hobi sepeda yang sedang naik dan akan berlangsung lama, yang nanti juga akan menjelaskan mengenai sticky price pada situasi sticky price. Dengan demikian, penawaran sepeda karena bertambahnya produsen baru si D ini akan menjadi lebih banyak. Sepeda akan ditawarkan lebih banyak daripada biasanya karena menarik produsen baru ya si D ini. Sehingga jumlah sepeda yang ditawarkan ke masyarakat akan menjadi lebih banyak.
Kemudian hal apa lagi yang menjadi daya tarik bagi seorang produsen untuk membuat produksi barang atau jasa? Yakni adalah sticky wage, yakni upah gaji merupakan suatu hal yang bersifat kaku atau dia tidak akan dengan mudah cepat dinaikkan oleh produsen atau pengusaha. Seperti ilustrasi kita tadi, walaupun komoditi jualan sepeda tadi lagi bagus-bagus ya harganya, tapi produsen tersebut tidak akan dapat dengan cepat menaikkan gaji karyawan. Karena ya seperti kita ketahui namanya manusia dia pengen mencari keuntungannya pribadi gitu ya. Dia memanfaatkan situasional kayak gitu. Nah, kondisi ini sebetulnya yang dimanfaatkan oleh para produsen atau pengusaha tadi karena beranggapan bahwa faktor produksinya dalam hal ini adalah gaji tenaga kerjanya masih rendah, dia bisa memperoleh keuntungan lebih banyak gitu dibandingkan dengan biasanya. Hal ini yang akhirnya menarik minat para pengusaha baru di produksi sepeda tadi. Yang pada akhirnya dari grafik ini memunculkan PDB yang lebih tinggi. Namun, apakah situasi-situasi yang tadi telah kita pahami tersebut akan berlangsung secara terus-menerus? Yang namanya harga pasti akan selalu tetap, sticky price, kemudian akan selalu terjadi misinterpretasi inflasi, kemudian juga gaji para pekerjanya akan selalu tetap. Tentunya enggak. Dalam jangka panjang, grafik kurva penawaran agregat akan berubah secara drastis dalam jangka panjang. Mari kita coba lihat, kita analisa satu persatu situasi-situasi tadi yang telah kita bahas di dalam kurva penawaran agregat jangka panjang. Dimulai pada situasi misinterpretasi inflasi. Pada kondisi ini, dalam jangka pendek ya, seperti yang disinggung di awal tadi, ketika produsen sepeda ini menjual dengan harga tinggi, di mana biaya produksinya masih rendah karena masih baru ya dalam jangka pendek, dia akan memperoleh keuntungan yang besar. Tentunya, hal ini akan direspon oleh para supplier bahan baku sepeda, misalnya supplier biji besi untuk rangka sepeda. Supplier ini akan merespon dengan menaikkan harga jual bahan baku. Bukan cuma oleh para supplier, tapi juga akan direspon oleh para pekerja yang mau upahnya naik. Sehingga hal ini menyebabkan kondisi tidak lagi menjadi sticky wage, upah menjadi lebih berfluktuatif. Kemudian, dari sisi lain, karena banyaknya kompetitor, karena tadi dianggap bahwa usaha sepeda ini adalah usaha yang menggiurkan, akhirnya kompetitor tadi bisa jadi bukan cuma D, tapi bisa jadi juga sampai dengan E, sampai Z bahkan. Yang akhirnya akan membuat harga semakin bersaing. Di mana para produsen sepeda tadi, untuk memenangkan persaingan, dia harus melakukan efisiensi biaya produksi. Harga sepedanya juga harus mengalami penyesuaian, yang berarti tidak lagi menjadi sticky price, tidak lagi harganya tetap atau rigid, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan yang selama ini diperoleh oleh produsen sepeda di awal-awal. Nah, kenapa? Karena usaha sepeda sudah lagi dianggap tidak lagi menguntungkan seperti di awal-awal lalu ketika booming soal sepeda. Nah, ketika beberapa produsen tidak mampu melakukan efisiensi, tidak mampu bertarung dalam harga, maka ada beberapa produsen yang mengalami kebangkrutan. Yang pada akhirnya yang bisa bertahan adalah yang menang, yang bisa melakukan efisiensi, yang bisa melakukan inovasi dalam produksinya, sehingga jumlah sepeda yang ditawarkan akan kembali stabil, tidak lagi berfluktuatif, tapi menjadi stabil atau tetap. Maka, jika kita melihat gambar grafik tersebut, garis berwarna hijau ini akan menggambarkan kurva penawaran agregat jangka pendek. Dan
Kurva penawaran jangka panjang akan ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Apa yang dapat kita ambil dari kurva agregat supply ini, yang berarti adalah dari sisi produsen atau para pengusaha, dari kurva ini sebenarnya kita bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi para pengusaha di masa pandemi saat ini. Suatu kondisi yang menyebabkan penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kiri, di mana para pengusaha tersebut tidak bisa memproduksi barang dan jasanya secara maksimal, atau yang berarti kuantiti PDB-nya secara agregat akan menurun, yang juga diiringi dengan angka inflasi yang turun. Angka PDB turun berarti dapat dikatakan saat ini negara sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dalam ekonomi memiliki dua sisi yang saling dilematis. Di satu sisi produsen, kenaikan inflasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui daya tariknya untuk menciptakan para produsen baru barang atau jasa yang meningkatkan PDB real, yang kita sudah pelajari di dalam kurva agregat supply. Kemudian di sisi lainnya, konsumen atau masyarakat, kenaikan inflasi yang terlalu berlebihan juga akan mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa berkurang, yang pada gilirannya akan menyebabkan produksi barang dan jasa tidak mampu dibeli sepenuhnya oleh konsumen atau masyarakat, sehingga yang mengalami kerugian juga adalah para produsen atau para pengusaha. Sehingga untuk mengatasi dilematis ini, diperlukan suatu perhitungan berapa tingkat inflasi yang tepat dan jumlah PDB real yang tepat atau produksi barang dan jasa yang tepat, sehingga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berlebihan ataupun tidak terlalu sedikit. Oleh karena itu, untuk mengatasi dilematis ini, kurva agregat demand dan agregat supply diperlukan untuk menentukan tingkat inflasi yang masih mampu ditolerir oleh konsumen, sekaligus juga masih mampu menciptakan gairah bagi para produsen atau pengusaha untuk berproduksi. Seperti yang terlihat pada ilustrasi grafik ini, terlihat bahwa dengan ilustrasi kita yang selama ini kita pakai, bahwa tingkat inflasi yang ideal akan terjadi pada tingkat inflasi 10, dengan penawaran dari sisi produsen sebanyak 10 juga. Sehingga kurva agregat demand dan agregat supply dapat menjadi patokan, pedoman untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil di negara. Misalnya, ketika inflasi berlebih, inflasi terjadi kenaikan, pemerintah sebagai regulator dapat menggunakan kebijakan fiskalnya untuk menarik pajak di masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau menggunakan kebijakan moneter melalui Bank Indonesia. Contohnya adalah dengan meninggikan tingkat suku bunga bank, dengan harapan masyarakat akan membatasi konsumsinya dan beralih pada tabungan, sehingga inflasi dapat tetap terkendali, kurva dari agregat demand dan agregat supply dapat kembali kepada angka yang stabil, tingkat inflasi yang stabil, dan produk domestik bruto realnya juga dapat terjadi. Konsep cek, tentunya dalam kita mempelajari suatu keilmuan, ilmu tersebut harus bisa digunakan dalam praktisnya. Benar nggak sih bahwa ilmu yang telah kita pelajarin dapat minimal membaca atau memahami kondisi ekonomi yang terjadi pada saat ini. Kita akan coba cek bahwa benar nggak sih bahwa tadi sudah dibuktikan bahwa terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi menurun itu karena pandemi, kemudian kurva jangka panjangnya bergeser ke kiri. Kita akan coba lihat. Dari sini sebenarnya udah kelihatan bahwa memang ekonomi Indonesia di tahun 2021 turun 0,74%. Kita nggak usah lihat sampai kepada detailnya ya. Kita lihat aja di infografisnya. Nah ini ya, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2021 mengalami penurunan. Year on year-nya adalah min 0,74% sampai negatif malah. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak pertumbuhan ekonomi sampai negatif? Bisa gitu ya. Kemudian quarter to quarter berarti ini juga mengalami penurunan ya 0,96%. Dan kalau kita lihat dari dua sektor,
dari pendekatan perhitungan PDB dari konsumsi ya. Di sini konsumsi semuanya kalau dikonsumsi ada 3 sektor yang mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi non rumah tangga menurun, kemudian konsumsi dalam engineering menurun. Nah, itu semuanya menurun kecuali di konsumsi pemerintah. Dan juga dari sisi pendekatan produksi berdasarkan lapangan usaha, hanya sektor pertanian saja yang mengalami peningkatan. Ya, sementara yang lainnya sektor pertambangan dari sisi produksi ya, karena tadi kita kan baru bahas penawaran agregat supply. Berarti dari sisi produksi, dari sisi produsen. Produsen semuanya sedang tidak biasa-biasa saja, tidak bisa memproduksi sebagaimana mestinya dan mengalami penurunan. Jadi betul ya, bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Baik, mungkin inilah akhir dari awal petualangan pembelajaran kita. Sebuah awal untuk berpikir dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita, untuk menjadi bekal dalam sebuah perjalanan yang akan selalu dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.